Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Saya Petrus Jacob. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Vijay Mallya. Nah, siapakah Vijay Mallya? Buat teman-teman yang belum tahu siapa Vijay Mallya, teman-teman bisa mencari di Google. Jujur, saya sendiri pun awalnya tidak tahu siapa dia. Saya sedang menonton Netflix, lalu saya melihat bahwa dia adalah seorang bilioner. Jadi dia berasal dari keluarga yang memang pengusaha. Awal mulanya dia adalah anak seorang pengusaha bir, pengusaha minuman keras. Ayahnya itu pebisnis yang sangat sukses. Lalu di usia 10 dia sangat tertarik dengan mobil, dan di usia 17 atau 18 itu dia sudah menjuarai Formula One, mobil balap. Lalu ternyata di usia 28 ayahnya meninggal dunia dan mewariskan bisnisnya, dan di tangannya dia harus mengelola bisnisnya tersebut. Saya tidak akan bercerita panjang lebar, intinya di tangannya dia bisnisnya semakin berkembang, semakin menggurita. Nama produknya itu, nama bisnisnya itu Kingfisher. Teman-teman dapat mencari, menggoogle segala macam. Nah, dia menjadi sangat sukses luar biasa, dan dia menjadikan dirinya sendiri itu adalah maskotnya. Jadi dia lifestyle-nya ya teman-teman ya, lifestyle-nya itu dia menjadikan lifestyle-nya sebagai iklan berjalan kalau boleh dibilang ya. Jadi melalui hidupnya dia mau menceritakan bahwa sangat indah jika kita punya hidup seperti dia. Jadi dia berhura-hura segala macam ya, berpesta pora, dan dia disebut sebagai tidak ada pesta ya teman-teman ya. King of good times ya teman-teman ya. Jadi dia sangat senang berhura-hura, berpesta pora, dan ternyata dengan metodenya dia itu dia meraih banyak sekali keuntungan. Karena pada saat itu di India itu memang untuk bisnis minuman keras itu agak sedikit dilarang, tapi banyak sekali juga orang yang tertarik dengan minuman keras ini. Jadi melalui bisnisnya ini dia berkembang pesat, mulai dari satu outlet, satu bar, hingga membuka banyak sekali bar, dan dia mensuplai kepada banyak sekali bar itu. Bar bernama Kingfisher punyanya dia, dan terus berkembang sampai dia menjadi miliarder di negara India. Nah, tidak stop di sana. Sebagai pebisnis dia ingin ekspansi. Dia ekspansi ke bisnis yang lain karena dia suka dengan pesawat terbang. Dia membeli pesawat terbang, dan dia mengajak seorang ahli dari negara lain yang memang sudah menguasai bidang pesawat terbang untuk bekerja sama. Dia membeli 12 pesawat terbang dan dia mengoperasikan bisnis pesawat terbang di India. Well, teman-teman, karena bisnis pesawat terbang itu membutuhkan modal yang besar, dan jika dia mau ekspansi lagi, dia harus pinjam dana. Karena pesawat itu seperti yang saya bilang tidak murah. Awalnya dia hanya untuk kelas standar saja, satu kelas saja, tidak ada kelas ekonomi atau kelas bisnis, tidak ada. Hanya satu kelas saja, yaitu kelas standar, kita sebutnya kelas standar. Tapi dia sebagai seorang yang miliarder dan bergaya mewah, dia menginginkan sesuatu yang mewah juga. Makanya dia membuat kelas bisnis. Dan ternyata untuk membuat kelas bisnis itu tidak sesuai dan tidak sejalan dengan prinsip dari rekannya yang diajak bekerja sama, sehingga rekannya keluar. Dan dia harus meminjam uang dari bank untuk membuat kelas bisnis. Nah, singkat cerita teman-teman, si Vijay Mallya ini membuat banyak sekali kelas di pesawat terbangnya. Ada 3 kelas kalau tidak salah. Dan ternyata dia harus meminjam uang terus untuk menutupi
gaji karyawannya banyak sekali. Nah dari sini yang saya mau tekankan apa teman-teman, si Vijay Mallya ini memang berhasil sekali di bisnis minuman, tapi dari bisnis minuman ini dia ekspansi ternyata tidak sesuai dengan perhitungannya dia. Orang-orang tidak tahu perekonomian dia seperti apa. Ternyata setelah diaudit itu keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Jadi defisit teman-teman, secara hitung-hitungan merugi. Tapi dia tidak putus asa, dia terus meminjam uang dari bank, dan entah mengapa bank di India itu tetap memberikan pinjaman hingga banyak sekali uang yang dia harus berhutang sama bank. Tapi walaupun demikian, dia tetap berpesta pora, dia tidak memberikan asumsi kepada masyarakat bahwa dia sedang bangkrut. Bahkan dia terus meminjam uang dari bank. Nah teman-teman, ini yang terjadi kalau kita melakukan bisnis konvensional tanpa perhitungan. Bukan berarti bisnis konvensional itu buruk, tapi kalau kita melakukan bisnis konvensional, semakin bisnis kita menggurita, semakin bisnis kita banyak, pengeluaran kita pun semakin banyak. Intinya yang mau saya sampaikan di sini adalah apa? Semakin kita besar bisnisnya di bisnis konvensional, itu pengeluaran pun semakin besar, sehingga kalau kita tidak pintar mengelolanya, kita bisa terlilit hutang, dan hutangnya itu bisa sangat besar sekali. Bahkan kalau kita melihat di Wikipedia, itu hutangnya hingga mencapai 1,3 atau 1,9 billion US dollar. Wow, itu, dan dia terlibat fraud ya teman-teman ya. Dia menghadapi tuduhan penipuan keuangan besar-besaran. Dan bukan tuduhan saja, ternyata ini benar-benar kenyataan bahwa dia melakukan penipuan keuangan yang sangat besar-besaran. Dan dia menjadi bangkrut karena banyak hal yang dialami, dan itu membuat kepercayaan publik menurun, sahamnya dia menurun dan segala macam, hingga perlahan-lahan dia menjadi bangkrut. Nah teman-teman, di sini saya mau menekankan bahwa ini yang terjadi kalau kita menjalankan bisnis konvensional. Tapi apa yang terjadi jika kita menjalankan bisnis jaringan? Kita lihat mereka yang menjalankan bisnis jaringan. Teman-teman bisa melihat, kalau teman-teman pengen tertarik lebih lanjut mengenai bisnis jaringan, teman-teman bisa melihat Zoom meeting yang kami adakan setiap hari Sabtu. Untuk undangan nanti bisa japri ke saya di WhatsApp saya. Teman-teman hubungi saya, lihat deh bedanya bisnis jaringan dengan bisnis konvensional. Bedanya seperti apa? Di sini saya cuma mau menyampaikan bahwa sah-sah aja kalau kita menjalankan bisnis konvensional, tapi ada baiknya kita pertimbangkan. Dan kita lihat apa sih bedanya bisnis konvensional versus bisnis jaringan. Itu teman-teman. Kita petik intisari yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah orang yang sukses, orang-orang yang setelah sukses menjadi bangkrut. Kita ambil intisarinya teman-teman. Bukan berarti saya menjelek-jelekan Mr. Vijay ini, tidak teman-teman. Saya salut di usia yang sangat muda, di usia 28 dia bisa meneruskan usaha ayahnya dan bahkan menjadi orang yang sangat tajir melintir. Kalau kita bilang crazy rich, itu di usia 50 tahun dia melakukan pesta besar-besaran yang bahkan dia mengundang Lionel Richie, seorang penyanyi dari Amerika Serikat yang pastinya mahal banget. Dan di usia 60 pun, saat dia menjadi bangkrut pun, dia tetap mengadakan pesta yang besar-besaran supaya menutupi dia punya kebangkrutan dari publik. Tapi itu tidak menutupi kenyataannya bahwa dia bangkrut. Ya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Videonya menarik sekali buat saya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tertarik, silakan tonton sendiri. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan. Semoga kita semua bisa terus sejahtera, terus terberkati. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang. Kita bisa menjadi semakin bijaksana
dan kita terus mengelola keuangan kita dengan baik supaya kita tidak menjadi bangkrut, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan memberkati kalian semua. Saya Petrus Jakub. Stay smart. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one. Alliance. We assure your love and your life. We secure your future for your happiness. Nothing can compare. This is us. Alliance. We will protect your life, your greatest treasures. We know your dreams, happy life made easy. We help achieve your goals, your destinations, your peace of mind, trust and care made easy. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number